أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى في سورة الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa amalan-amalan yang sudah kita persiapkan untuk hari akhirat kita, dan Allah akan mengkabarkan kembali apapun yang kita kerjakan. Itu yang kita baca awal surat Al-Hasyr. Kemudian ayat yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan mereka berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, terlebih istimewa kekuatan iman, sehingga kita hadir di rumah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan betul-betul menjadi amilus shalihat, amal-amal saleh yang mensukseskan kita sampai nanti ke surga hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita tahu hari ini termasuk hari-hari awal dari tahun Hijriah, dan kita seharusnya menyadari sudah lama hidup itu kan paham, bertambah umur itu kesempatan hidup kita berkurang, kematian semakin dekat kepada kita, dan sekaligus pertanggungjawaban hisab kita pun semakin dekat. Ini yang harus kita sadari pertama kali. Jadi sekali lagi, setiap tahun sadarilah, umur bertambah, kematian semakin dekat, hisab semakin dekat. Maka itu jangan kita sia-siakan kesempatan. Ini yang diingatkan Allah kepada kita. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Semakin dekat kepada manusia itu hisab mereka, pertanggungjawaban dari perbuatan mereka. Sayangnya manusia itu masih lalai, masih bermain-main, bahkan ada yang berpaling menjauh dari peringatan Allah. Sebetulnya kalau kita mau merenung atau berpikirlah, setiap perbuatan kita itu di dunia, terlebih khusus kita yang mengaku beriman kepada Allah, perbuatan baik yang kita lakukan itu berdampak kepada badan kita, berdampak kepada fisik dan rohaniah kita. Sama dengan kita sholat, bertambah kita rajin sholat, bertambah banyak kita berbuat kebaikan, bertambah banyak zikir kita, bertambah tentramlah hati kita. Tentramlah hati,
berpengaruh ke fisik. Makan tambah lama, tidur pun tambah nyenyak, kesehatan pun berpengaruh. Begitu sebetulnya harus kita sadari. Jadi katakan Allah, ala min dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, tentramnya jiwa itu dengan ingat kepada Allah. Itu kan hisab. Pertanggung jawab perbuatan baik kita dibalas dengan perbuatan baik, kebaikan oleh Allah. Begitupun perbuatan buruk secara langsung berdampak kepada diri kita. Seperti kita menzalimi orang, atau nanti maling, mengicuh, kan berdampak kepada badan kita. Setiap perbuatan buruk itu, jiwa kita tidak tenang, gelisah, tidur pun bisa tidak nyenyak, makan pun nanti tidak enak. Tapi kalau orang yang kita zalimi tersebut, dia mengetahui, oh ini orang yang mengicu saya, ini orang yang menzalimi saya, tentu saja dia akan mengupah, nanti mengutuk, nanti kalau bisa membalas. Terlebih kalau nanti berkaitan dengan hukum negara, kita maling, kedapatan, akhirnya diponis masuk penjara. Itu hisab di dunia, Pak. Sudah kita rasakan itu. Sayangnya ini tidak menjadi introspeksi bagi diri kita sendiri. Belum nanti pada saat kita nanti dicabut nyawanya oleh malaikat karena banyak dosa, karena banyak kezaliman yang kita buat. Malaikat itu akan mencabut nyawa kita dengan kasar. Tanggung-tanggung. Misalnya kita baca dalam surat Al-An'am ayat 93. Walau taro idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Kalau engkau lihatlah, kalau orang-orang yang zalim itu pada saat sakratul maut, wal malaikat itu memukul dengan tangan mereka sampai mengatakan nanti akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kamu. Begitu dahsyatnya, Pak. Dalam ayat lain pun dijelaskan lagi oleh Allah. Memang seperti itu. Bagaimana malaikat itu nanti ketika mewafatkan orang-orang yang zalim, orang yang berdosa itu memukul wajah mereka, punggung mereka dengan kasar. Sedangkan tidak kasar saja, Pak, sakit kematian itu tidak tanggung-tanggung. Apalagi nanti dicabut dengan kasar, tidak tanggung-tanggung. Itu hisab di dunia. Pada saat kita mati, masuk ke alam kubur, masuk ke alam barzakh, timbul pula hisab lagi. Azab kubur. Ada dua pendapat sini. Azab kubur itu ada yang azab bersifat fisik, betul-betul badan kita disiksa. Ada yang sifat non fisik. Non fisik itu teror mental, tanggung-tanggung itu. Teror mental itu seperti diperlihatkan neraka itu. Coba kita bayangkan kalau seandainya kita hari kiamat itu nanti 100.000 tahun lagi, 100.000 tahun lagi diperlihatkan neraka. Coba bayangkan. Itu dijelaskan Allah dalam surah Al-Ghafir. An-naru yuriduna 'alaiha uduwwan wa 'ashiyah. Neraka itu diperlihatkan kepada mereka di waktu pagi dan petang. Yang neraka itu kan tahu tanggung dahsyatnya, Pak. Suaranya saja sami'ulaha syahiqat. Mereka akan mendengar pekikan yang mendahsyat itu, mengerikan dan membara. Begitu dahsyatnya neraka itu, suara saja. Hisab itu belum kita nanti dalam rangka berhadapan mizannya Allah, hisab terakhir yang kita masuk ke neraka dan masuk surga kalau sukses. Itu hisab kita. Coba kita bayangkan yang kita dapat. Begitulah. Jadi maka itu Allah berkali-kali mengingatkan kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, anak di dunia pada saat kita hidup ini. Berkali-kali Allah memberikan contoh di dalam Al-Quran. Penyesalan yang muncul nanti
bagi manusia-manusia. Jangankan manusia, yang kafir, yang masuk neraka, orang yang beriman pun yang sedikit amalnya pun menyesal. Banyak betul amal, Pak. Banyak maksimal. Seperti yang tadi. Nah, itu dijelaskan nanti sering dibaca misalnya dalam surat Sajadah, walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na farji'na amal sholihan inna mungkin. Kalau kau lihatlah Muhammad, tatkala orang-orang yang berdosa itu nanti menundukkan kepala mereka di hadapan Allah, mereka mengatakan rabbana, kami telah melihat ya, wasamina, kami telah mendengar ya neraka yang begitu dahsyatnya, suaranya, bekikannya. Tanggung-tanggung, pergi anak-anak amal soleh, balikkan kami ke dunia ya Allah. Kami akan beramal saleh lagi, kami taat lagi. Terlambat sudah, Pak. Dalam ayat lain pun dijelaskan lagi oleh Allah kepada kita. Dalam surat Al-An'am, Allah mengatakan kepada kita bagaimana penyesalan-penyesalan manusia tadi. Tanggung-tanggung, bapak-bapak, ibu-ibu. Minta balik ke dunia, balik. Kami akan beriman, akan patuh. Tapi terlambat sudah. Jadi supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Nah, supaya tidak kita terlambat, pergunakanlah kesempatan untuk beramal saleh, persiapkan diri kita. Nah, itu ayat yang kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwalah kepada Allah. Dan perhatikanlah, hisab-hisablah diri. Amalan-amalan yang sudah kita persiapkan untuk hari akhirat kita. Untuk sukses kita masuk surga. Itu bahasa jelas. Tapi dengan takwa kepada Allah. Jadi menghisab itu. Introspeksi diri itu dengan takwa kepada Allah. Aku kunci tadi apa? Itu dengan takwa. Kalau kita lihat dari segi bahasa, Pak, takwa itu artinya patuh, taat. Tapi kalau nanti kita berikan perbedaan, beda orang beriman dengan orang bertakwa. Padahal berkali-kali Allah memanggil kepada orang yang beriman, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Berkali-kali, banyak ayat itu. Banyak ayatnya. Memang kalau dari segi pengertian, ciri-ciri, itu tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Tapi kalau kita membacanya dari segi implementasi, praktek, pengamalan, baru nampak perbedaan yang signifikan antara orang yang beriman dengan orang bertakwa. Jadi mengukurnya di situ. Ada 4 perbedaan yang signifikan yang menyolok antara orang beriman itu dengan orang bertakwa dari segi implementasi, prakteknya, pengamalannya. Aku yang kita cari. Jadi mudah-mudahan di pengajian kau bapak-bapak, ibu-ibu bisa introspeksi diri. Masukkah kita, sudah masukkah kita ke arah atau nanti menjurus kepada orang bertakwa atau tidak? Tahu kok. Sederhananya pengajiannya, mudah dipahami, mengamalkannya memang ya butuh perjuangan. Seluruhnya butuh perjuangan. Pertama, orang yang bertakwa itu orang yang selalu patuh kepada Allah. Orang yang selalu patuh kepada Allah. Ini yang harus tertanam dalam diri kita. Selalu patuh. Di sini orang beriman karena ya, Pak. Orang yang beriman situ. Sholat orang beriman patuh. Puasa patuh. Tapi kok berdagang, berjualan, mencuah, curang, itulah kadai, Pak. Lah keluar dari orang-orang yang bertakwa itu. Atau nanti dia berhasil, sukses, hartanya cukup nisabnya, harusnya bayar zakat, nggak mau lo nyuma ngeluan, nggak mau dia membayar, nggak masuk kelompok takwa lain. Ayo nanti kita hisab diri kita. Atau nanti meninggal orang tua kita, beliau meninggalkan harta warisan.
Kita tidak anak-anak, tidak mau menyelesaikan berhukum warisan. Bahkan sering kita melihat mereka mau berkelahi, bermusuhan sampai saudara. Bahkan ada yang sampai mungkin ke pengadilan, mungkin kalau bisa mungkin membunuh. Mengaku beriman pula halnya demikian. Coba kita bayangkan. Jangankan bertakwa, beriman pun tidak masuk gitu, Pak. Sampai Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun faulaika humul kafirun faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu fasik saja. Fasik itu merusak, berbuat kerusakan di muka bumi, bermusuhan sampai berkelahi, sampai pembunuhan. Seperti yang tadi, fasik itu. Tega seperti itu. Maka itu kita menjauh dari hal yang demikian. Jangan kita lakukan itu. Hilal itu yang kita hisap-hisap diri kita. Momen hari Hijriah itu seperti itu. Kita tahu sekarang tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah itu kan kita tahu, Pak. Diambil momen hijrahnya Rasulullah SAW. Dari Makkah ke Madinah. Hijrah fisik. Tanggung-tanggung pengorbanan kaum muslimin atau Rasul dengan para sahabat. Kalau ada sawah ladang, tinggalkan. Kalau ada rumah, tinggalkan. Ada orang-orang yang dicintai tapi tidak mau hijrah, tinggalkan seluruhnya. Demi kepatuhan kepada Allah. Hijrah. Mentalitas inilah yang kita ambil dalam rangka hijriah itu. Tahun baru, tahun hijriah, tahun hijrah Rasulullah SAW. Seluruhnya dikorbankan demi hijrah. Saya ada masalah sedikit, berdagang hicuh juga. Harta warisan, berkelahi juga. Coba kita bayangkan, kadang-kadang mengaku orang yang hebat imannya. Menjauh kita dari hal yang demikian, Pak. Ini mentalitas pertama dari tahun hijriah itu. Ambillah kepatuhan-kepatuhan itu. Pengorbanan-pengorbanan. Itu ayat yang kita baca tadi. Innal ladzina amanu, sungguh orang beriman, wa hajaru, mereka berhijrah, wa jahadu, dan berjihad. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu yang mengharap rahmat Allah. Mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan surganya Allah. Siap hal yang demikian. Ini yang tertanam dalam diri kita. Itu satu kepatuhan. Terlebih bapak-bapak, ibu-ibu yang telah haji. Tanamkanlah dalam diri itu. Bagaimana Allah mengatakan kepada kita, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dalam haji itu, tapi sebaik-baik bekal takwa itu. Apa takwa itu? Patuh selalu kepada Allah. Itu yang kita ambil, Pak. Itu yang kita ambil. Kayak tadi itu, selalu patuh kepada Allah. Berkali-kali pun haji, tapi nanti berdagang kicuh juga. Zakat tidak mau keluar, atau nanti kita hukum warisan kita keberatan, tidak mau, menolak, bermacam-macam alasan. Itu tidak tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu bagi yang haji, kau sadarkan dalam diri itu. Udah jauh, udah rugi itu, Pak. Rugi itu. Tapi momen hijriah ini. Bagi orang yang korban pun kata Allah, la yanalallahu luhumuha, tidaklah sampai kepada Allah itu daging korban itu. Wala dimauha, dan tidak pula sampai kepada Allah itu darah korban itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah takwa kamu itu, kepatuhan kamu itu kepada Allah. Banyak pun kita berkorban, dagang kicu, zakat tidak keluar, harta warisan pun kita berat menyelesaikannya. Tidak sampai, Pak. Rugi itu. Rugi. Inilah yang tertanam dalam diri kita. Kepatuhan itu. Itu satu yang penting tertanam dalam diri kita. Mudah-mudahan momen ini tertanam. Yang kedua, istiqomah dengan kepatuhan itu. Terus menerus. Kayak kita misal sholat, udah paham sholat berjamaah, kita terus menerus sholat, jaga terus sholat menjalannya, terlebih sholat subuh. Tapi yang disampaikan Ustadz tadi, memang begitu.
Nggak tanggung-tanggung, dijaga tuh, kecuali kita ada uzur, sakit dalam perjalanan. Terlebih khusus kita bapak-bapak, terus menerus dilaksanakan. Begitupun yang kita contohkan tadi, kepatuhan itu terus menerus, itu istiqomah namanya. Kayak orang berzakat Pak, misalnya uangnya 500 juta, zakat 2,5%, kan 2,5% zakat harta itu kalau dalam perdagangan. Nah, 2,5% kali 500 juta, 12,5 juta. Dia keluarkan. Tahun depan rugi, tinggal 400 juta. Dia keluarkan juga 2,5% kali 400 juta, 10 juta. Tahun berikutnya rugi lagi, tinggal 300 juta. Karena cukup nisabnya, dia keluar juga 2,5% kali 300 juta, 7,5 juta. Tahun depan lagi 200 juta, tinggal lagi rugi lagi, dia keluarkan juga. Itu namanya istiqomah. Kapan tidak dia keluarkan? Karena dia tidak mampu lagi, tidak cukup nisabnya lagi. Istiqomah. Udah tanggung-tanggung orang istiqomah nih. Orang-orang istiqomah itu kata Allah, innalladzina taqamu, orang-orang yang istiqomah itu kata Allah, tiada ketakutan, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tiada ketakutan atas mereka. Tiada mereka itu bersedih. Abai nanti ketakutan, masa yang akan datang, ketakutan nanti pada saat sakratul maut yang begitu dahsyatnya. Begitupun ketakutan alam kubur nanti. Waktu kita tidak ada kecemasan dia. Karena dia sudah patuh, sudah istiqomah, terus menerus menjalankan perintah Allah itu. Ini yang tertanam dalam diri kita. Terus menerus. Sampai nanti kita yang sudah paham tentang itu, kita wasiatkan pula, nanti saya meninggal Pak, Bu, anak-anak saya, kalian dipanggil tuh. Jangan kalian berkelahi-kelahi dengan harta yang kami tinggalkan. Selesaikan bagi menurut warisan. Wasiat itu kan diwasiatkan Allah kepada kita. Kadang-kadang kita Pak membuat wasiat itu yang berlawanan dengan wasiat Allah. Jangan dibagi-bagi, jangan dirusak-rusak. Ini warisan orang bertentangan. Bertentangan itu. Wasiat itu kalau sudah bertentangan dirubah. Tidak boleh bertentangan. Allah mewasiatkan begini, kita begitu. Pertentangan itu. Itu istiqomah. Yang ketiga, perbaiki kesalahan tadi. Famanit taqa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang bertakwa itu yang selalu memperbaiki kesalahan. Rubah salah. Sebab kayak tadi berdagang, dia sudah mendengar pengajian ini, rubah. Berzakat begini dibayar tapi dikurang-kurang, perbaiki. Nanti harta warisan ini banyak, ini selesaikan, perbaiki Pak. Yang selama ini istighfar, minta ampun kepada Allah. Ini yang para sahabat tadi. Istiqomahnya tadi tidak tanggung-tanggung para sahabat. Perjuangannya tidak tanggung-tanggung sampai perang Pak, tahun Hijriah itu. Istighfarnya tidak tanggung-tanggung. Kita bacalah dalam hadis-hadis Rasulullah SAW berapa hari, berapa banyaknya istighfar terus menerus. Minta ampun kepada Allah. Maka nanti kalau kita melihat ciri-ciri orang yang bertakwa itu dalam surah Ali Imran, dalam surah Az-Zariyat, wal mustaghfirina bil ashar, selalu minta ampun di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka minta ampun. Karena dia sadar manusia berilmunya, sehebat-hebatnya, tetap nanti ada kelemahan, ada kekurangan, ada yang terlanggar. Minta ampun cepat kepada Allah. Ini orang-orang yang kita baca tadi, yang bertakwa tadi. Ini yang orang-orang sukses, yang ayat yang kita baca tadi. Orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini yang hisab terus menerus. Yang keempat, meningkat Pak. Sama dengan ayat hijrah tadi. Beriman, berhijrah sampai nanti berjihad. Berjihad itu bermacam-macam sisi Pak. Tergantung dari kondisi kita. Kalau kondisi kita kurang berilmu, belajar terus menerus, tingkatkan ilmu, itu jihad. Jihad fisabilillah. Berilmu kita sampaikan, tebarkan, contohkan mati-matian, itu jihad fisabilillah. Sampai nanti terjadi orang yang benci, sampai nanti memerangi ke Israel, terus menerus ikut pula, tampil pula, siap pula. Begitu Rasul dengan para sahabat itu. Ayat yang kita baca, itulah orang-orang yang mengharap rahmat Allah.
Karena beratnya perjuangan itu, adanya peningkatan-peningkatan yang diperintahkan Allah kepada kita, maka itu kita mesti bersama, jangan sendiri-sendiri. Maka itu ayat yang sering dibaca dalam khutbah, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu bersama-sama. Artinya untuk meningkatkan ittaqullah itu, untuk meningkatkan takwa tadi. Ittaqullah itu salah satunya artinya tingkatkan, itu artinya persatuan dan tingkatkan. Kalau ibarat Ustaz Hidayat Pak memberikan contoh, kita sudah rajin sholat berjamaah, tingkatkan lagi. Apa tingkatkan? Mungkin sholat sunatnya kurang, tambah dengan sholat sunat. Oh, sudah meningkat lagi sholat sunatnya, sholat malamnya tidak ada, tambah lagi dengan sholat malam. Nah, itu sederhana dia mencontohkan di YouTube-nya kalau Ustaz Hidayat gitu. Nah, seperti yang tadi. Nah, kalau dalam Ustaz Ustaz Abdul Somad lain pula dia mencontohkan. Nah, pokoknya intinya peningkatan. Jangan tidak merasa puas. Ini tahun-tahun hijriah tadi. Karena kita hisab kita nanti. Usaha meningkatkan amal. Sampai ke tingkat amalan yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Bagaimana bisa kita kerjakan? Tentu dengan bersama-sama. Maka itu waqtasimu bihablillahi jami'a. Di bawahnya nanti waltakum minkum ummah. Tidak bersama-sama. Dengan bersama, pekerjaan yang tidak bisa kita kerjakan, perintah yang tidak bisa kita kerjakan sendiri, bersama bisa. Sampai beramar ma'ruf nahi mungkar. Itulah penyadaran yang ada dalam diri kaum muslimin. Ini yang harus tertanam dalam diri kita. Terlebih tahun hijriah, umur kita sedikit tinggal lagi, kematian sedikit hampir mendekat kepada kita, hisab kita. Tentu kita berusaha meningkatkan amal. Kalau 4 ini ada pada diri kita, Pak, insya Allah persiapan amal-amalan kita akan terus membaik, dan insya Allah pula nanti kematian kita semakin baik, sampai nanti kesuksesan yang kita dapat, sampai nanti dunia dan akhirat masuk surganya Allah. Itulah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan kajian ini menyentakkan kita, introspeksi diri kita, dan sukses kita nanti sampai ke surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.